Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan para alimil ulama, para asatidz, wabil khusus hadir bersama kita di sini ada Bapak Ketua Yayasan kita, Ustadz Mafruki Mata'allah fi kulli hayati. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Hikmah Allah muliakan, Allah berkahi, dan Allah berikan kebaikan kepada masjid kita ini. Amin ya rabbal. Bunda, teteh semua yang hadir, apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Agak kencang jawabannya barusan ya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena izin Allah lah pagi ini kita semua bisa berkumpul di masjid ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Allah yang melembutkan hati kita, Allah yang meringankan langkah kita, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memulai taklim lagi, kajian lagi. Setelah sekian lama boleh jadi kita meliburkan diri. Betul apa enggak? Ini baru perdana lagi kan? Allahu Akbar. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda sayang semua yang dirahmati Allah, tidak ada doa dan harapan yang kita panjatkan di pagi ini. Semoga setiap langkah bunda ke tempat ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan punten mohon maaf jika ada di antara bunda yang pagi ini sedang punya masalah, sedang punya kesulitan. Karena Ahilman lihat wajahnya hampir sama semua ini, kelihatannya wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Punten ini mah ada bukan, ini mah kira-kira aja ini mah ya. Mudah-mudahanlah yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang sulit Allah lapangkan hidupnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bunda yang dirahmati Allah, ini ceramahnya mau lama mau sebentar? Lama atau sebentar? Panjang atau pendek? Apa yang panjang?
ceramahnya baik ya. Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustaz ya, baik. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini ngaji kita santai aja ya, nggak usah serius-serius banget, setuju? Ya. Ustadz tahu Bunda di rumah udah banyak masalah ya, jadi ngaji teh ulah tambah masalah, setuju? Ya. Ngajinya santai, tenang, tapi insya Allah pulang dapat sesuatu yang bermanfaat, setuju? Ya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita mau bahagia, coba saya mau tanya, yang hadir di sini mau bahagia atau tidak? Mau bahagia atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Bunda sayang, teteh sayang yang dirahmati Allah, gini, kalau hidup kita mau bahagia, belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa dan sempurna. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Coba tunjukkan ke Ahilman, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada. Yang kurang bukan pemberian Allahnya, tapi yang kurang adalah diri kita untuk bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setuju? Sepakat? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ustadz? Yang kurang bukan Allah, tapi yang kurang kita. Kita kurang apa? Punten, dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Betul? Sok diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Ulangi lagi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Di sini ada yang kurang ajar? Ada atau tidak? Ada. Siapa? Jawab, saya. Siapa jawabannya? Siapa jawabannya? Siapa yang kurang syukur? Saya. Siapa yang kurang sabar? Saya. Siapa yang kurang ikhlas? Saya. Siapa yang kurang ridho? Saya. Siapa yang kurang ajar? Saya, Ustaz. Apa yang membuat hidup kita nggak bahagia? Karena kurang bersyukur. Maka tolong catat ya, catat. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat, status hari Senin itu. Kan besok hari Senin ya, nah catat. Biasanya Senin teh galau, gelisah, betul apa enggak? Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Itu janji Allah kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Allah tambahkan bahagia, Allah tambahkan ketenangan, Allah tambahkan kelapangan, Allah tambahkan kesehatan. Apa kuncinya? Syukur dengan apa yang Allah berikan. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur,
Jika kalian gelisah, jika kalian menghina keadaan, jika kalian tidak menerima apa yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Apa di antara azabnya? Yang kecil, hati sempit, hati gelisah, hidup susah, hidup rumit, hidup sulit. Kenapa? Bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi punten, mohon maaf, hari ini punten, hari ini tidak ada kalimat terbaik yang harus kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah. Ustadz, 2 tahun pandemi ini Ustadz lama betul Ustadz. Iya punten, boleh jadi di mata kita corona ini nggak baik di mata kita, tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata syukur kepada Allah, pertanyaan saya, ada nggak hikmah di balik corona ini? Ada nggak kebaikan di balik corona ini? Ada nggak pelajaran di balik ujian ini? Banyak. Maka tolong catat ya kalimat yang kedua, status hari Selasa ini. Catat. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Saya ulangi, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Kita anggap tidak baik, iya, tapi kalau kacamata kita syukur, kacamata kita berterima kasih, menerima dengan apa yang Allah berikan, maka semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita. Itu kunci bahagia. Maka ayah bunda, bunda teteh, semua yang dirahmati Allah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang doa ini pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Muadz bin Jabal. Kepada siapa? Sahabat bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ya Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Aku titipkan, aku wasiatkan satu doa yang jangan engkau tinggalkan doa ini untuk engkau baca setiap akhir sholat. Jadi doanya dibaca kapan? Setiap akhir sholat. Ya, ada 2 pendapat. Ada yang menyebutkan sebelum salam, ada yang menyebutkan dalam wiridan ketika salam. Apa doanya Ustadz? Ahilman yakin bunda-bunda di sini sudah pada hafal doanya. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, atau berikan pertolongan kepadaku. Ingat bunda, di tengah kondisi seperti ini tidak ada senjata yang paling bisa menguatkan kita kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Di tengah kondisi yang tak menentu, kondisi yang tak karuan, serba sulit, serba susah, maka kekuatan yang perlu kita hadirkan adalah apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka saat kita berdoa, apa mintanya? Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku,
berikan pertolongan kepadaku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, untuk berzikir kepadamu. Lihat, permintaan pertama kita minta apa? Minta agar terus bisa ingat sama Allah. Punten, saya mau tanya sekarang, bunda yang ada di sini punya masalah apa enggak? Ya, wajah nggak bisa bohong memang ya. Bunda punya masalah. Pertanyaan saya, bunda kalau sedang punya masalah, biasanya bunda lebih banyak mikirin masalah atau lebih banyak mikirin Allahnya? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau bunda sedang punya masalah, lebih fokus mikirin masalahnya atau lebih fokus mendekat kepada Allahnya? Banyak di antara kita kalau sedang punya masalah sibuk fokus dengan masalahnya tapi lupa dengan Allahnya. Gimana contohnya Ustadz? Punten. Bunda punya suami bunda kurang soleh. Misal, alhamdulillah soleh. Misal, ndak Ustadz mah nggak ngomongin yang di sini, ngomongin yang di sono. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Misal kita punya suami yang kurang soleh, punya suami yang kurang sesuai dengan maunya kita, kesel apa enggak? Kita maunya suami kita soleh, maunya suami kita baik, iya, tapi keadaannya enggak baik Ustadz. Gimana caranya? Punten, kalau bunda mikirnya ke suami, maka bunda akan stres, bunda akan capek, bunda akan lelah. Ustadz Hilman, kenapa ya bunda teh diuji dengan suami yang kayak begini? Apa nggak ketuker suami bunda sama suami orang lain Ustadz? Udah perasaan dulu mah nggak minta yang begini Ustadz, kenapa dapatnya yang segini gitu tuh. Kalau kita mikirnya ke suami, kalau kita mikirnya ke masalah jadi capek. Tapi kalau kita mikirnya ke Allah, ingat Allah, maka apa kalimatnya? Ya Allah, boleh jadi Engkau menitipkan kepadaku suami yang kurang soleh karena Engkau sedang menitipkan pahala sabar untukku, karena Engkau titipkan suami yang kurang soleh untukku. Bunda solehah karena punya suami yang soleh itu biasa. Saya ulangi, bunda solehah karena punya suami yang soleh itu biasa. Tapi bunda bisa solehah walaupun di tengah kondisi suami yang tidak soleh, baru itu luar biasa. Halo, ngulang kia itu kunaon? Pasti mikirin suamina kan? Age nges apal, nges kabayang di dia teh gitu. Kita kan suka ayah teh atuh berubah, please. Mau sampai kapan ayah tuh begini terus? Bunda makin nuntut makin capek. Betul apa enggak? Apa jawaban suami kita? Lu ngapain ngurusin gua? Hidup gua, badan gua. Lu ngapain? EGP. Apa EGP itu? Emang gue pikirin. Bunda makin berharap, makin minta, makin nuntut, makin sakit. Di mana sakitnya? Di dia. Kepikiran, tongong nyeri cangkeng, perut sakit perut, sakit gigi, kepikiran terus, ujungnya stroke ringan weh. Mikirin, tapi lihat, kalau ala zikrika Allahumma a'inni ala zikrika ya Rob, ya Allah, tidak ada yang kau hadirkan untuk kami kecuali ada kebaikan yang kau titipkan untuk kami ya Rob. Boleh jadi engkau mengujiku dengan suami yang seperti ini karena engkau titipkan pahala surga untukku. Bunda tahu Asia nggak? Tahu Asia? Tahu kan? Kenal? Di mana kenalan sama Asia? Asia ada, Asia itu punya seorang suami. Suaminya siapa? Firaun. Di sini ada yang punya suami kayak Firaun? Ada?
Ahilman, Fir'aun tuh gimana? Punten, Fir'aun itu kesel dikit bunuh orang. Kesel dikit bunuh orang. Di sini ada suaminya kesel dikit bunuh ibu, ada? Ada. Jadi saya mau bilang ke ibu, sekurang solehnya suami kita, insya Allah nggak sekurang solehnya Fir'aun gitu. Dan Asiyah bersabar dengan keadaan Fir'aun. Kenapa? Apa doa yang Asiyah panjatkan? Allahumma najjini baitan fil jannah. Ya Allah, aku berat menjadi istrinya Fir'aun, aku ridho menjadi istrinya Fir'aun, tapi aku minta kepadamu ya Allah, najjini baitan fil jannah, jadikan kesabaranku saat mendampingi Fir'aun, engkau gantikan dengan rumah di surga, kata Asiyah. Halo? Ngulang gini, kenapa ini Mas? Bersyukur apa? Kalau kita mikirnya ke Allah, ingat ke Allah, jadi semuanya ringan, Bunda. Betul apa betul? Ya, Bunda pengen nggak punya suami yang ganteng? Jangan. Suami yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Sok, simpel ya pertanyaannya. Bunda yang di sini mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Saya nggak bilang saya ganteng, saya nggak bilang gitu ya. Cuman saya nanya aja. Bunda mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Apa jawabannya? Enggak. Baik, bagus. Karena jawabannya pasti Ustadz Hilman nggak mau sama ibu ya. Itu udah pasti jawabannya ya. Ibu ngerasa gini, kayaknya enak ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Udah mah cakep, mana pinter, kayaknya enak, bicaranya lemah lembut, siapa dulu kali. Misalnya gitu ya. Ibu jangan merasa begitu. Belum tentu jadi istri saya atau punya suami kayak saya ini membahagiakan, belum tentu. Betul apa enggak? Ditinggal setiap saat, kemana-mana, pergi, kalau safari keluar kota, keluar negeri lama, ya kan? Belum lagi dikit-dikit minta foto ibu-ibu, liur. Makanya saya mah bersyukur punya istri nggak kayak ibu-ibu yang di sini. Alhamdulillah, yang bisa sabar, bisa tahu, betul, iya kan? Harus tahan, sabar. Yang nge-DM banyak, yang komen banyak, yang lamun punya istri kayak ibu, liur. Jadi kumaha? Udah. Kalau kita mikirnya ke Allah, maka apa yang didapatkan oleh kita itu yang terbaik dari Allah. Betul? Di sini ada yang belum menikah? Ada? Mana yang belum menikah? Pak Ruki ngacung barusan ya. Insya Allah. Punten ya, teman-teman milenial, teman-teman saya yang masih muda. Mungkin ada gini, ada cerita dia itu deket banget sama seseorang yang dia cintai. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian orang yang dia cintai itu pergi meninggalkan dia. Sakit nggak? Sakit. Dia udah berharap banget, tapi kemudian pergi orang itu, sakit. Sampai ada yang ngomong gini ke saya, cerita gitu, Ustadz tahu nggak apa? Aku teh semenjak putus sama dia nggak bisa makan apapun. Terus saya bilang, emang kenapa? Ya Ustadz, karena hampir semua menu makan pernah aku makan bersama dengan dia, katanya. Jadi lamun ningali sangu teh inget manehna gitu. Kalau lihat ayam inget dia, gitunya. Kalau lihat kobokan inget dia gitu. Karena setiap makan meren pakai kobokan jadinya. Ada yang cerita gini, Ustadz tahu nggak, semenjak aku putus sama dia teh, aku teh jadi nggak tahu jalan pulang. Emang kunaon? Emang kenapa? Iya Ustadz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Jadi
kalau lewat ke sini, lewat ke situ tuh kadang-kadang gimana gitu perasaan saya, Ustaz. Bunda, kalau ketemu orang begitu, Bunda jawab ya, lebay. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lebay. Udah sih, kalau dia pergi meninggalkan kamu, kalau kamu mikirnya sama dia, pasti capek. Ustaz, kenapa ya dia tuh ninggalin aku? Aku teh kurang apa? Saya jawab, kurang cantik atau kurang duit biasa nama. Kalau kita mikirnya ke orang itu, kalau kita mikirnya ke masalah itu, jadi stres, jadi frustasi. Betul apa enggak? Tapi kalau kita mikirnya ke Allah, maka apa kalimatnya? Oke, orang itu pergi meninggalkanku karena aku yakin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Ala zikrika, ingat ke Allah terus. Punten, mohon maaf, mungkin di antara bunda ada suaminya yang di PHK kemarin, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang diberhentikan. Betul? Kalau kita mikirnya ke masalah itu jadi capek. Ustaz, kenapa harus saya ya yang di PHK? Kenapa harus saya yang dirumahkan? Kenapa harus saya yang diberhentikan? Makin mikirin makin capek. Kalau kita mikirinnya ke Allah, oke, boleh jadi Allah sengaja melepaskan pekerjaanku dariku karena ini adalah awal untukku memulai usaha baru. Selama ini nggak pernah kepikiran bisnis, selama ini nggak pernah kepikiran jualan, selama ini nggak pernah kepikiran usaha karena kita kerja. Betul apa enggak? Sekarang berhenti, jadi mulai bisa usaha. Jual gorengan, jual nasi uduk, jual propolis, jual madu, jual batu akik, kayak. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang barangkali Allah sedang titipkan kepada kita. Maka ingatnya apa? Ala zikrika. Maka bunda catat kalimat ini ya. Tolong. Status hari Rabu ini. Ya. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap ke makhluk, makin berharap ke manusia, makin frustasi, makin capek. Maka kita minta kepada Allah, a'inni ala zikrika ya Allah, tolong aku, tolong hambamu ini, agar apa? Agar apapun yang hamba dapatkan, hamba kembalikan kepadamu ya Rabbal Alamin. Gitu. Satu, ya, kita minta sama Allah agar kita terus ingat ke Allah, terus berzikir ke Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Dan bersyukur kepadamu ya Allah. Bunda, coba saya mau tanya, lebih banyak masalah kita atau lebih banyak nikmat yang Allah berikan? Tolong jawab. Lebih banyak masalah atau nikmat? Nikmat. Tapi naha atuh, orang teh kadang-kadang lebih pinter ngitung masalah dibanding ngitung nikmat Allah. Betul apa enggak? Masalah hiji meni seakan-akan paling banyak masalahnya teh. Ustaz, bunda mah selama berumah tangga teh belum pernah bahagia. Kalau bunda ketemu yang begitu jawab lebay. Nikmat banyak, nikmat itu banyak. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau ngitung nikmat Allah la tusuha, moal bisa ngitung, tidak akan bisa terhitung saking banyak. Tapi kalau masalah itu qalil, sedikit, tapi kita suka ngerasa paling banyak, ngerasa besar. Kenapa kita ngerasa besar dengan masalah kita? Karena kita fokusnya dengan masalah, tapi kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa Allah perintahkan kepada kita bersyukur, karena boleh jadi banyak di antara hambanya yang kurang bersyukur. Ustadz, gimana caranya bersyukur? Ada 3
kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, cara syukur itu. Yang pertama asyukru bil qalbi. Syukur dengan apa? Hati. Asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Gimana caranya? Yakini, pahami di hati kita bahwa semua yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Semuanya dari siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau semua yang datang dari Allah, ada yang tidak baik apa enggak? Kalau semua yang datang dari Allah, ada yang tidak baik atau tidak? Tidak ada. Jadi gimana Ustadz? Ingat Bunda, kalau kita bisa bersyukur dengan hati, saat kita dilebihkan, kita tidak akan sombong. Karena apa? Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Dan saat kita disempitkan, dikecilkan, dihilangkan apa yang kita cintai, kita tidak akan putus asa. Kenapa? Karena kita yakin masih ada Allah bersama kita. Maka mohon maaf ya Bunda, belajarlah bersyukur dengan hati. Asyukru bil qalbi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu. Engkau memberikan banyak yang baik untuk hamba ya Allah. Bunda, sekarang masih punya umur, siapa yang ngasih? Allah. Bunda masih diberikan kesehatan, siapa yang ngasih? Allah. Bunda masih diberikan kelapangan, siapa yang ngasih? Allah. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Yang punya siapa? Allah. Bahkan kita pun tidak memiliki tentang diri kita, karena yang punya adalah Allah. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Katakan kalimat alhamdulillah. Itu paling sederhana Bunda. Bangun tidur, apa yang Bunda bacakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bunda bisa makan, setelah makan apa yang Bunda bacakan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa thaqana wa ja'alna minal muslimin. Bunda punten ya, perbanyak kalimat alhamdulillah agar tidak sering mengatakan luhlah. Sekarang ganti alhamdulillah. Lihat suami kita, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Suami kita naik karirnya, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Suami kita turun atau hilang pekerjaan, apa kalimatnya? Astagfirullah. Apa kalimatnya? Alhamdulillah. Anak-anak kita apapun keadaannya, katakan apa? Alhamdulillah. Ingat Bunda, Allah tuh senang sekali kepada hambanya yang senantiasa mengatakan kalimat alhamdulillah. Ada 4 kata yang sangat Allah cintai dari ucapan hambanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Bahkan disebutkan dalam keterangan lain, Bunda amalkan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan pahala Allah dan dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat itu Ustadz Hilman? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba. Ada semenit apa enggak? Ada semenit apa enggak? Enggak ada. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya. Maha suci Allah yang maha agung. Syukur, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Sok, Bunda biasakan mengucapkan alhamdulillah, maka Bunda akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Hari ini kita hadir ke sini sebagai bukti apa?
bukti syukur kita kepada Allah. Syukur Allah masih ngasih usia sama kita. Syukur Allah masih ngasih sehat sama kita. Punten, saya mau tanya, di perumahan kita di tengah pandemi kemarin ada yang wafat? Banyak yang wafat. Ada di antara bunda yang kemarin terkena COVID kemudian sembuh, ada? Bisa sehat lagi, ada? Sehat itu mahal apa enggak? Dan kita masih diberikan kesehatan ini. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Gimana caranya Ahilman? Lakukan semua apa yang Allah sukai. Dah. Mulai hari ini berkatalah perkataan yang Allah sukai. Mulai hari ini berfikirlah pemikiran yang Allah sukai. Mulai hari ini berprasangkalah prasangka yang Allah sukai. Mulai hari ini berbuatlah sesuatu yang Allah sukai. Dah, itu aja. Kerjakan apa yang Allah sukai, maka Allah akan menyukai apa yang kamu kerjakan. Mulai dari sekarang, lisan terjaga, pikiran baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Gimana caranya? Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Asyukru bil amal. Yang dikasih harta, gimana cara syukurnya? Yang dikasih harta, gimana cara syukurnya? Infak sedekah. Yang dikasih ilmu, gimana cara syukurnya? Amalkan ilmu itu. Yang dikasih keluarga, gimana cara syukurnya? Jaga keluarga kita itu. Yang masih dikasih suami, halo, sok saya mau tanya ini, punten, bunda tolong jawab. Lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami? Tolong jawab. Lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami? Lebih baik capek ngurus suami daripada capek nyari suami. Betul? Syukuri, lihat wajah suami. Ya Allah, ini suami saya, ya Allah. Laki-laki yang mau berkorban untuk saya, berangkat pagi, pulang petang. Ya Allah, dulu mah wajahnya meni ganteng, sekarang jadi begini. Ya Allah, mungkin gara-gara ulah saya. Ya Allah, mungkin suami saya tuh capek ngurusin saya. Ya Allah, mikirin saya. Ya Allah, gitu. Bunda lihat suami bunda. Sok, bunda tanya ya sama suami, ayah, buat ayah masalah yang paling berat apa sih ayah? Bunda tahu nggak jawabannya? Bunda jangan GR dulu ya. Kenapa di dompet suami bunda ada foto bunda? Kenapa coba? Karena ketika suami bunda di kantor ada masalah, dia akan buka dompetnya dan dia akan bilang, oh masalah di kantor nggak ada apa-apanya dibanding masalah yang di dompet saya. Jangan pede dulu. Makanya satu kali Ahilman pernah ngisi acara, saya bilang gini di akhir sesi, Bapak tolong besok hari kedua siapkan masalah yang paling berat dalam kehidupan bapak-bapak semua. Saya kan punya training ya, problem management, bagaimana mengelola masalah gitu. Nah saya bilang di akhir acara itu, besok pagi tolong siapkan masalah yang paling berat dalam hidup bapak-bapak. Besok pagi saya kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya bilang teh, ini kenapa banyak ibu-ibu gitu ya. Terus saya bilang, bapak-bapak ini pohon maaf, kenapa di ruangan kita banyak ibu-ibu? Kan kata Ustadz kemarin katanya besok siapkan masalah yang paling berat katanya. Asal Ustadz tahu masalah yang paling berat bagi saya itu adalah ini katanya. So, bunda lihat suami bunda tuh yang capek banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Maka gimana caranya? Syukuri anugerah suami yang diberikan kepada bunda dengan cara apa? Jadilah istri yang baik. Bunda, saya mau tanya boleh? Yang ada di sini mau masuk surga apa enggak?
Mau masuk surga apa enggak? Catat ya, perempuan itu masuk surganya gampang. Serius, cius, benar. Ustadz, apa keterangannya? Perhatikan kata Nabi, barang siapa seorang istri atau seorang perempuan yang menunaikan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Siapa? Syaratnya berapa? Syaratnya berapa? 4. Satu apa? Sholat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Jaga kehormatan. 4. Taat patuh kepada suami. Silahkan masuk surga dari pintu mana? Manapun. Bunda mau masuk pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa, mangga. Bunda mau masuk pintu yang luasnya langit dan bumi bagi orang yang bertakwa, mangga. Bunda mau masuk pintu Firdaus, mangga. Mau masuk pintu Aden, mangga. Pilih. Syaratnya cuma 4. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan, taat patuh kepada suami. Ustadz, gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Betul? Wajar. Kenapa susah? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, piring cantik. Susah. Sholat insya Allah aman lah. Puasa insya Allah aman. Sekarang jaga kehormatan. Ingat, perempuan itu kadang-kadang kehormatannya habis. 1, dia tidak pandai menjaga perhiasan dalam tubuhnya. Yang kedua, dia tidak pandai menjaga lisannya. Maka hati-hati nih ibu-ibu, jaga lisan. Jaga lisan. Banyak ibu-ibu yang terpeleset masuk ke dalam api neraka karena apa coba? Karena tak pandai menjaga lisan. Terutama tak pandai menjaga lisan kepada suaminya. Apa di antara cirinya? Tidak pandai berterima kasih terhadap pemberian suaminya. Maka hati-hati bunda, hati-hati. Jadi kalau suami kita ngasih sesuatu sama kita, belajarlah menerima, belajar berterima kasih, walaupun ibu nggak suka. Suami nih pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Ibu gimana sikapnya? Jam berapa ini? Masih jam segini udah balik. Jangan. Kalau suami pulang sambut, assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, ayah. Ya, gitu. Kudu gitu. Bunda sama suami mah pahala. Pahala apa enggak? Pahala. Nih, bunda, suami ini udah sore telepon bunda. Punten ya, bukan bilang Ahilman handphonenya iPhone 13, bukan ya. Telepon. Assalamualaikum, ayah pulang jam berapa? Boleh bunda, kudu gitu sama suami teh. Kudu manja, kudu merhatiin. Suami pulang, waalaikumsalam, ayah mau makan dulu, mandi dulu, atau bobo dulu gitu. Wih, itu pahalanya luar biasa bunda, masya Allah. Beneran. Ima kadang-kadang kieu we, suami pulang, assalamualaikum, ayah pulang, gini we, nonton Ikatan Cinta. Gitu di depan TV, naon coba? Ini mah salam, ya udah pulang, nges, balik, mandi, mandi,
makan mesen warteg gue nggak temen masak. Ya Allah, berarti kalau sikap bunda seperti itu kepada suami, bunda tidak bersyukur kepada Allah dengan suami bunda. Wasyukrika, bersyukur ya Rob. Kenapa? Bunda sayang, ridhonya suami itu untuk seorang istri mengantarkan ke surga itu. Maka belajarlah di rumah tangga untuk bersyukur. Dan ini juga sama, nanti juga suami belajar. Suami belajar apa? Belajar mendengarkan curhatan istrinya, gitu. Seorang istri itu katanya senang didengarkan, betul apa enggak? Betul? Ya, kenapa Ustadz? Iya, karena perempuan itu kebutuhan kosakatanya sama laki-laki beda. Laki-laki itu sehari minimal butuh 5.000 kata. Perempuan itu minimal butuh 25.000 kata. Makanya Ahilman mah, kalau istri Ahilman lagi cerita, dengerin aja, karena boleh jadi dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Dengerin dengerin. Malah kalau bisa belajar untuk mengapresiasi apa yang istri kita ceritakan, walaupun istri kita sudah bercerita 88 kali. Sarua teh mana teh eta keneh. Kadang-kadang kesel kita teh, tapi kudu didengarkan, pahala. Berarti seorang suami yang sayang kepada istrinya, bukti dia bersyukur kepada Allah. Seorang istri yang mencintai suaminya, tanda dia bersyukur kepada Allah. Gitu. Kenapa Bunda? Karena kalau sudah kehilangannya, kita akan dibuat sakit hati dengannya. Kita itu akan kerasa kehilangan ketika orang yang kita cintai sudah nggak ada gitu. Betul apa enggak? Mumpung ada, lestarikan, budidayakan, ya, jaga baik-baik. Itu pesan terbaik yang Allah titipkan kepada kita tentang apa? Suami kita. Belajar menerima, belajar mencintai, belajar menyayangi, gitu. Suami, punten, Bunda masak. Suami itu bilang, masakan teh nggak enak. Bunda sakit nggak? Pasti sakit kan? Sakit kan? Manusia biasa, wajar. Tapi kalau Bunda tahu saat aku melayani suamiku dan ini bentuk ketaatanku kepada Allah, maka Bunda nggak akan balik marah. Kalau suami bilang nggak enak, kurang garam, ya udah, Bunda ambil lagi sayurnya, tambahin garam plus cyanida. Liur atau dah. Apa sih susahnya? Tambahin garam, udah. Nih ayah, aku tambahin lagi garamnya, coba sekarang udah enak apa belum? Gitu. Jangan nambah. Ini mah suami komplain, ibu tambah komplain. Misalnya ibu nih bikin kopi, ternyata kopi teh kurang gula. Suami ngomong sama kita, ih, ibu mah bikin kopi teh mending gak kurang gulanya. Besok bapak beliin gula 1 truk. Kata ibu, Bapak, kamu mending gak pernah ngehargain mama sedikit pun. Tuh, jadi kesana larinya tuh. Coba dong Pak, hargain mama. Mama tuh bikin kopi buat papa, tapi papa mending gak pernah berterima kasih ke mama teh. Suami kita balikin lagi, atuh mah, bapak teh capek, kerja dari pagi, pulang malam, sampai rumah dikasih kopi yang kurang gula. Ibu digituin sakit apa enggak? Sakit juga lah. Kalau enggak bukan manusia namanya. Sakit pasti. Emang mama enggak capek? Mama juga capek. Udah mulai dari pagi sampai malam mama teh coba capek banget, belum lagi banyak kerjaan di rumah. Mama teh nyuci, gosok, ngasuh anterin anak, capek mama juga. Dua-duanya berantem, ujungnya apa? Udah kalau gitu mah males kan? Udah kalau gitu mah mama mau pulang aja ke rumah ayah mama. Balik weh. Apa kata suami? Ya udah, mau jalan sendiri atau dipesenin Gojek? Dah orang yang nganter gente ya nggak mau nganterin teh gitu. Akhirnya kumaha? Jalan ke sana.
Sebulan 2 bulan sendiri di rumah kan jadi iseng ya, kangen jadinya. Udah datanglah ke rumah bapaknya, ketuk pintunya. Assalamualaikum, salam. Pak, Ida ada, namanya Ida namanya ya. Suaminya Nurdin namanya. Udin gitu. Kata si bapaknya, Pak, Ida ada dipanggil. Ya, ini ada tamu. Siapa? Nurdin suaminya. Nurdin ngomong sama Ida, udah atuh ya, maafin, kemarin mah ayah teh kemasukan setan. Kata Ida, ya lu setannya. Udah panjang kemana-mana. Gara-gara apa? Kurang bersyukur tak? Karena kurang sayang dihadirkan kemarahan, jadi bahaya. Maka bunda sekalian, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Satu kali Nabi pernah sholat tahajud, ya sholat malam, kakinya bengkak-bengkak kan. Apa kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah, ya Rasulullah, atau malam ini mah gak usah sholat dulu lah, kan kakinya udah pada bengkak. Apa jawaban Nabi ketika itu? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan, kuncinya untuk apa? Untuk bukti syukur kita kepada siapa? Allah. Ustadz hari ini datang dari Sentul Bogor ke Tangerang. Alhamdulillah, bersyukur ke Allah, masih dikasih usia, dikasih umur, dikasih kesempatan, ada yang mau mendengarkan. Padahal Masya Allah tadi subuh baru pulang syuting dari TVRI, kemudian ngisi acara di tempat lain, kemudian ke sini, habis ini siang ada lagi tempat lain. Hari ini 7 jadwal kita. Capek Ustadz, capek. Besok harus live lagi di TVRI, terus lagi begitu lagi terus. Tapi kenapa kita mau terus? Kenapa kita semangat terus? Satu jawabannya, bukti syukur kepada Allah sebelum Allah cabut apa yang Allah berikan kepada hamba ini. Maka kita minta kepada Allah, wasyukrika, bersyukurlah kepadamu ya Allah, hamba ingin jadi orang bersyukur. Sampai apa puncak terakhirnya? Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Bunda, ibadah itu adalah tugas kita selama hidup di dunia kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah kepada aku, kata Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu setiap perkataan dan perbuatan, setiap amal yang kita lakukan tujuannya untuk Allah, di jalan Allah, dengan cara yang Allah sukai, itu ibadah. Salat ibadah atau bukan? Ibadah. Puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Baca Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Bunda masak untuk keluarga ibadah atau bukan? Ibadah. Semua perbuatan yang ikhlas karena Allah itu ibadah. Maka punten bunda, dalam hidup kita itu jangan sibuk mencari perhatian orang lain, jangan sibuk mencari perhatian manusia, capek. Betul apa enggak? Sok saya mau tanya, tolong jawab. Pujian dan cacian dari manusia untuk kita, mana yang lebih penting, pujian atau cacian? Tolong jawab. Pujian dan cacian dari manusia, mana yang lebih penting untuk kita, pujian atau cacian? Ibu apa jawabannya? Cacian. Siap dibully tiap hari? Ibu apa? Hah? Pujian atau cacian? Oke. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, karena keduanya hanyalah penilaian manusia saja. Hari Kamis status itu.
Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau ketika dipuji, tidak galau ketika dicaci. Hari Jumat statusnya itu. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah, semua yang terbaik. Manusia mah ngelihat kita pasti beda-beda, betul apa enggak? Bunda yang sebelah kiri, bunda yang sebelah kanan, bunda yang tengah, lihat Ahilman beda atau sama? Beda. Yang sebelah kiri mungkin agak sedikit lihat saya tuh cabi gitu, mungkin ini mah mungkin. Yang sebelah kanan agak sedikit tirus sedikit, karena saya mah berdasarkan tipologi wajah bagusnya sebelah kanan, makanya foto saya rata-rata gini semua, karena saya tahu sebelah kanan yang lebih bagus gitu. Mungkin yang di tengah mah lihat saya teh kayak bengkak, mungkin si ustaz jadi bengkak gini, dari foto mah nggak kayak begini misalnya masing-masing beda, betul apa enggak? Bakalan capek banget kalau hidup kita berusaha menyenangkan semua orang, karena pasti ada aja yang nggak senang sama kita, betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Iya. Kita beli kulkas, orang lain panas dingin, ada. Kita beli kompor gas, orang lain kepanasan, ada. Kita beli mobil, orang lain katabrak, ayah. Kita masang parabola, yang lain minum Paramex, ada. Jadi masing-masing orang pasti ngelihat kita beda-beda itu, betul apa enggak? Jadi apa yang paling penting dalam hidup? Jangan sibuk mencari penilaian siapa? Manusia, tapi sibuklah mencari penilaian siapa? Allah. Wa husni ibadatika, ya Allah, perbaiki ibadahku kepadamu. Itu. Sekarang apa pertanyaan selanjutnya Ustadz? Apa indikator suksesnya ibadah seseorang? Apa indikator suksesnya ibadah seseorang? Jawabannya makin indah akhlaknya. Makin indah akhlaknya, makin banyak ilmunya, makin meningkat imannya, makin meningkat imannya, makin banyak ibadahnya, makin banyak ibadahnya, makin sibuk dalam amal solehnya, makin sibuk amal solehnya, makin indah akhlak yang dia tampilkan dalam hidupnya. Jadi kuncinya apa? Akhlak. Nabi menyampaikan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka bunda yang dirahmati Allah, ayo setelah kita diuji dengan pandemi, ayo kita bangkit lagi, jaga silaturahmi di antara kita, jaga akhlak di antara kita. Sesama tetangga jangan saling dengki, jangan saling benci, jangan saling menyudutkan, jangan saling menjatuhkan, jangan. Hati-hati. Kata Nabi, ada golongan yang disebut dengan golongan muflis. Apa namanya? Muflis. Apa? Mim, fa, lam, sin. Muflis. Apa? Siapa orang yang muflis itu Ustaz? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Satu kali Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ma ra'aital muflis? Apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut adalah dia yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Apa jawaban Nabi? La, bukan. Orang bangkrut bukan itu. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah dia yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakat infak sedekahnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala taklimnya, tapi di saat yang bersamaan di belakang dia ada orang yang melaporkan tentang kezolimannya selama ini. Sampai orang itu bilang kepada Allah, ya Rabb, engkau berikan pahala sholat kepada dia, tapi selama aku bertetangga dengan dia, dia pernah menyakiti aku. Maka aku minta, ya Allah, pahala sholatnya berikan kepadaku.
Aku pernah bermuamalah dengan dirinya, berinteraksi dengan dirinya. Dia pernah mengambil hak aku, dia pernah menipuku, dia pernah menzolimiku, dia pernah menghardiku, dia pernah menghinaku, dan aku sakit hati karenanya. Ya Allah, maka berikan pahala dia untuk aku. Kalau habis pahalanya, gimana caranya? Maka dosa orang yang dizolimi itu akan diberikan kepada orang yang berbuat zolim itu. Bangkrut. Jadi punten, mohon maaf ya, kita itu ibadah, amal soleh, kita taklim untuk apa? Untuk jaga silaturahmi kita. Makanya punten, mohon maaf ya, jangan sampai kita taklim bareng, tapi di saat yang bersamaan kita ngegibah teman-teman kita yang lain. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Di sini ada? Insya Allah enggak. Enggak jauh beda gitu. Kadang-kadang kita suka gemas gitu, liatin orang. Ustad, apa? Lihat jarum jam angka 2. Emang kenapa? Gitu pokoknya mas. Diomongin. Ya Allah, barang siapa yang membicarakan kekurangan saudaranya, maka dia sama dengan memakan bangkai saudaranya. Akhlak, lisannya harus makin baik, jaga silaturahmi. Maka Nabi kemudian menyebutkan, bunda sayang, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada berapa? Ada 4 golongan. Mau tahu bunda? Mau tahu? 1, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka, namanya adalah hayyin. Apa namanya? Hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu artinya orang yang tenang, menenangkan, tidak mudah marah, tidak suka marah-marah. Bunda jangan marah, nanti lekas cepat. La taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Betul? Hayyin, tenang, menenangkan. Yang kedua, golongan yang disebut dengan layyin. Apa namanya? Layyin. Ahilman, apa itu layyin? Layyin itu artinya orang yang lemah lembut, bicaranya lemah lembut, penuh kasih sayang. Ingat ya bunda, jangan banyak membenci. Hati yang penuh dengan kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Jangan benci sama orang, jangan. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ustadz? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita panjatkan untuknya. Betul nggak? Jadi bunda lihat siapapun itu kacamatanya kasih sayang, jangan benci. Kalau lihat yang lebih senior usianya, lihat yang lebih senior usianya, maka apa kalimat yang kita ucapkan? Oh, dia umurnya lebih senior, berarti amal solehnya dia lebih duluan dibanding saya. Betul? Lihat yang lebih junior, bunda lihat dengan kasih sayang. Oh, dia lebih junior, berarti apa? Berarti yang mula berbuat dosa saya atau dia? Saya. Dia lebih muda usianya, berarti saya lebih duluan bikin dosa dibanding dia. Kacamatanya kasih sayang. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan membenci. Jangan membenci. Bunda, kalau di hati ini ada kebencian, itulah yang menjadikan hidup kita sulit. Cek aja. Hati yang membenci tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena setiap saat dia sibuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang yang dibenci dirinya. Terus kumaha? Istighfar. Kalau kita nggak senang sama orang, istighfar ya Allah. Maka apa prinsipnya? Nih prinsipnya,
Jangan sibuk dengan aib orang lain. Apa? Jangan sibuk dengan aib. Kenapa? Kenapa? Karena aib kita jauh lebih banyak dibanding aib orang lain. Betul? Kita ini dimuliakan, kita ini dihormati, satu alasannya. Apa? Karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Kita ini dihormati, dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Maka jangan sibuk dengan aib orang lain, Bunda. Hati-hati. Barang siapa yang suka membuka aib orang lain, maka nanti di hari kiamat Allah akan buka aibnya. Dan barang siapa yang pandai menutupi aib kekurangan orang lain, maka nanti Allah di hari kiamat menutupi aibnya. Belajarlah menjaga itu, Bunda. Ustadz, gimana kalau ada orang yang benci sama kita? Gimana kalau ada orang yang tidak menghargai kita? Ya nggak apa-apa. Untuk apa? Ustadz, masa ada yang ngomongin saya? Apa ngomongannya? Masa katanya saya banyak ngomong? Alhamdulillah, dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak hutang. Betul nggak? Alhamdulillah, dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak kentut. Ya Allah, alhamdulillah taunya segitu aja. Udah. Ustadz, tapi kan aku nggak pernah dihargai. Aku berbuat ini, itu, ini, tapi nggak pernah dihargai. Gak apa-apa. Karena matahari setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Catat, hari Sabtu statusnya itu. Kalau kalau kebaikan kita nggak dihargai, ya udah, jangan minta penghargaan dari orang. Ngapain? Nah, Bunda suka gitu tuh sama anak. Nak, kamu dihargai mama sedikit aja. Kata anaknya, berapa harganya? Terus gimana? Lakukan saja yang terbaik. Jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang yang baik, jadi tetangga yang baik, jadi masyarakat yang baik. Apapun tanggapan orang bukan urusan kita. Urusan kita mendapatkan penilaian dari siapa? Allah. Orang lain boleh menzalimi kita, orang lain boleh menghina kita, orang lain boleh menyakiti kita, tapi kita nggak boleh nyakitin orang lain. Kita nggak boleh zalim sama orang lain. Nggak apa-apa. Ustadz, aku teh di komplek Duta Bintaro sok diomongkeun ku nu lain teh. Kumaha diomongkeun anaknya? Cenah aku teh kalau dandan suka menor katanya. Sakit sih Ustadz, tapi kumaha atunya? Da aku mah kalau nggak dandan sok-sok tiba-tiba jadi abstrak gitu wajahnya. Jadi kudu dandan diomongin. Bunda, makin Bunda ridho atas sikap orang ke kita, makin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Orang ngomongin kita, orang gibahin kita, kita ridho, kita sabar, dosa kita ditransfer ke dia. Terus kalau kita ngebalas, apa bedanya? Ustadz, kalau dia zolim sama saya, aku juga harus zolim sama dia. Aku juga punya harga diri. Sabar harganya. Kalau Bunda balas kayak gitu untuk apa? Maka catat baik-baik ya. Barang siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga, lakukan 3 hal. Berapa? 3. 1, falyafu amman dolamaka, maafkanlah orang yang menyakitimu. 2, waliyu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang pelit kepadamu. Yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dengan dirimu. Allah bangunkan istana di surga itu. Susah nggak? Susah nggak? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu. Iya kan? Lain, lemah lembut. Lemah lembut.
Jangan sibuk ingin dihargai, disikapi, nggak apa-apa. Yang penting kita mah lembut saja sama orang. Yang ketiga, golongan yang tidak tersentuh api neraka namanya qarib. Apa namanya? Qarib. Apa itu qarib? Orang yang dekat mendekatkan. Siapapun di antara kita harus jadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Orang yang bersama dengan kita ngerasa dekat. Kehadirannya dinanti, kehadirannya ditunggu, dirindukan. Kenapa? Karena orang senang bergaul dengan dirinya. Apa cirinya? Murah senyum. Bunda, 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 mau dapat pahala sedekah yang paling ringan apa? Senyum. Coba bunda lihat dari awal sampai hari ini sekarang, Ahilman datang senyum terus apa enggak? Senyum. Bahkan ketika bicara pun senyum kan? Senyum, senyum, senyum. Qarib, dekat. Bunda kita baru ketemu sekarang kan? Tapi bunda ngerasa dekat gak sama saya? Belum juga? Serius? Biasanya kalau orang udah ketemu saya sekali langsung jatuh cinta biasanya. Bunda enggak ya? Berarti ada masalah dengan ibu ini mah ya? Biasanya langsung seneng, adem ya, enak ya. Dan biasanya diundang lagi. Dan biasanya ustaz susah diundangnya biasanya. Dekat, kita baru ketemu sekarang, betul gak? Tapi saya seperti bicara ke bunda, bunda sayang, teteh, semua. Seakan kita gak ada jarak. Kenapa? Qarib, ingin merasa dekat dan mendekatkan. Mungkin bunda sering lihat kita di mana? Di TikTok mungkin ya. Atau di Facebook kali ya. Atau di Instagram. Pernah lihat di situ mungkin ya? Kan katanya Ustadz Hilman di TikTok banyak videonya. Video apa, joget-joget? Bukan. Karena saya perasaan asa jarang gitu. Ternyata banyak yang upload videonya, banyak orang yang mendengarkan. Masya Allah. Mungkin di TV, di TVRI, mungkin di Trans TV. Ini saya ketemu sekarang, Masya Allah. Qarib, dekat mendekatkan. Sampai yang keempat, golongannya disebut dengan sahlin. Apa namanya? Sahlin. Apa itu sahlin? Orang yang memudahkan urusan orang lain. Bunda, banyaklah bantu orang lain. Apa? Banyaklah membantu orang lain. Kenapa? Barang siapa yang suka membantu, meringankan, melapangkan urusan orang lain, maka nanti di hari kiamat Allah akan lapangkan urusannya. Hidup kita ini pasti butuh orang lain, betul apa enggak? Waktu kita ngandung dirawat sama siapa? Orang lain, betul enggak? Saat kita melahirkan dibantu oleh siapa? Orang lain. Saat kita besar, kemudian kita sekolah, diajar oleh siapa? Orang lain. Kemudian kita berteman dengan teman-teman yang lain, teman-teman itu adalah orang lain. Kita bekerja dengan orang lain, kita berbisnis dengan orang lain, kita sakit kemudian diperiksa oleh orang lain, betul? Bahkan saat nanti kita mati pun yang ngurus siapa? Orang lain. Yang nyolatin kita orang lain, yang mandiin kita orang lain, yang ngapanin kita, yang bawa jenazah kita, yang nguburin kita siapa? Ustadz belum pernah lihat ada orang mati nyupir ambulans sendiri. Asa nggak ada, betul apa enggak? Bunda, ada nggak orang yang mati nyupir ambulans sendiri? Ada apa enggak? Nggak ada. Ustadz asa belum pernah lihat ada orang yang mati gali kuburan sendiri, gali sendiri, masuk sendiri, ngubur sendiri. Ada apa enggak? Enggak ada. Ustadz asa belum pernah dengar ada orang yang mati tahlilan sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Yang bantuin siapa? Orang lain. Maka dalam hidup harus banyak bantu siapa? Orang lain. Makin sering bantu orang lain, makin sering Allah bantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah hanya akan menolong hambanya yang hambanya itu selalu menolong saudaranya. Maka ada yang disebut dengan terima kasih kan? Terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa itu terima kasih? Seberapa banyak yang ingin kita terima,
tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Catat status hari Sabtu itu. Terima Minggu, terima kasih. Seberapa banyak yang kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Bunda, jangan pelit, jangan medit, jangan kopet, jangan koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Jangan banyak ngasih sama orang. Kalau nggak bisa harta, ilmu. Kalau nggak bisa ilmu, tenaga. Kalau nggak tenaga, waktu. Kalau nggak, senyum. Apa? Senyum. Gimana senyumnya Ustadz? Senyumnya 225. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 5 detik. Manis nggak senyumnya? Kenapa harus seimbang? Kalau nggak seimbang jadi nggak enak. Coba aja. Nggak enak. Kudu seimbang. Senyum yang tulus, bukan yang modus. Senyum yang menggambarkan kebahagiaan. Tempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Jadilah mulia tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah hebat tanpa menghina orang lain. Jadilah bahagia tanpa menyakiti orang lain. Catat, hari Senin statusnya. Dan jangan minta diulangi lagi. Ustadz juga lupa kalimat tadi. Dan ini mah muncul segitu aja langsung gitu ya. Ayo, bismillah ya. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim di perumahan Duta Bintaro makin kompak siap, makin bersama siap, makin bersahaja siap, akhlaknya makin baik siap, ibadahnya makin bagus siap. Ayo bismillah. Tadi Ustadz di awal nyampain doa, Bunda amalin doanya ya. Dibaca kapan? Setiap selesai sholat atau di akhir sholat. Hafal doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang kedua, bicara akhlak penting. Ada 4 golongan secara akhlak yang tidak tersentuh api neraka. 1, hayyin. Apa itu hayyin? Tenang, menenangkan. 2, layyin, lembut, melembutkan. 3, qorib, dekat, mendekatkan. Yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin tidak ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memotivasi, menguatkan hati kita dan melembutkan diri kita semua. Al-Fatihah. Iya kan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing.